jelas ya. Untuk kita mulai aja ya, karena kita udah telat. Pertama mohon maaf karena tadi sempat lupa sebentar untuk briefing karyawan karena ada masalah ya. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai pemetaan usaha itu sendiri. Jadi kalau dulu zaman saya kuliah itu kewirausahaan itu seorang business owner itu harus bisa merencanakan usaha ya, mulai dari jenis usahanya hingga proyeksi keuangannya. Ya, tapi di sini nanti Anda tidak akan saya kasih tugas untuk membuat perencanaan secara detail, tapi paling tidak Anda menguasai peta atau mapping dari bisnis Anda itu sendiri ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang berwirausaha itu hanya jalan aja seperti apa adanya tanpa mengetahui mapping dari usaha-usaha yang Anda jalankan. Apakah ini jenis usaha apa, value-nya di mana, target pasarnya di mana, kemudian juga cost structure-nya seperti apa, prosesnya seperti apa ya. Harapan saya Anda ketika mulai usaha, saya kira Anda bisa mulai usaha dari sekarang ya. Anda harus mengerti betul masing-masing komponen dari usaha itu yang disebut adalah bisnis model kanvas. Ya. Model kanvas itu adalah bagaimana kita mengkanvaskan atau membuat satu pola usaha sehingga kita bisa mengetahui sisi mana yang punya kelebihan dan sisi mana yang punya kekurangan, sehingga kita selalu proaktif untuk mengambil inisiatif kira-kira kelemahan usaha kita itu di mana ya. Jadi seperti itu. Untuk itu Anda ajak untuk mengisi bagaimana mengisi bisnis model kanvas itu dengan benar ya. Jadi BMC itu sangat familiar di dunia usaha sekarang ini ya. Kalau dulu mungkin kita membuat business plan ya. Business plan sama dengan BMC, cuma business plan itu biasanya dalam bentuk lebih detail lagi, dalam bentuk seperti makalah itu ya. Mulai dari overview-nya, kemudian juga hingga keuangannya. Jadi ya itu bisa dilakukan, cuma sekarang kita perlu action. Untuk usaha itu perlu action sehingga kita cukup mengetahui aja peta bisnis kita, kelebihan dari kelemahan dari masing-masing komponen ya. Saya sudah share materi di Google Classroom yang terdiri dari beberapa komponen bisnis model kanvas ya. Bisnis model kanvas itu jadi bisnis definition nanti kita sharekan, sementara saya bacakan aja. Kemudian visi misinya, visi misi dari bisnis itu yang tentunya sudah Anda kelola di awal kuliah, bagaimana kita menentukan target dan menentukan visi suatu bisnis itu sendiri. Kemudian juga customer segmennya seperti apa, segmentasi pasarnya itu seperti apa. Jangan sampai kita menembak segmentasi pasar yang terlalu luas sehingga kita akan mengeluarkan banyak effort di situ. Ya. Kemudian value proposition-nya seperti apa, keunggulan produk yang sudah Anda analisis kemarin itu seperti apa, dari sisi internal dan eksternalnya seperti apa, ya. Tingkat persaingannya seperti apa, kemudian bagaimana kita meningkatkan value dari perusahaan itu, dari produk kita itu ya. Nah, itu harus benar-benar kita kuasai. Kemudian menggunakan channel apa? Di sini saya maksud adalah channel untuk marketingnya, pemasarannya seperti apa, bagaimana mendeliver atau mengirimkan pesan dari keunggulan produk kita itu ke customer yang sudah kita pilih. Ya. Kemudian customer relationship-nya itu seperti apa, bagaimana Anda menjalin hubungan baik dengan customer. Nah, apakah menggunakan, ya jelas menggunakan komunikasi ya, alat komunikasi, aplikasi sosial media tentunya, tapi di situ nanti bagaimana
strategi Anda untuk mempererat hubungan antara customer dengan Anda ya. Atau kalau misalnya di bisnis online itu bagaimana Anda memberikan edukasi sehingga ada keeratan emosional antara Anda sebagai supplier atau sebagai penjual dengan follower atau customer yang sudah Anda bangun ya. Kemudian pendapatan-pendapatan yang diperoleh itu dituangkan dalam bentuk revenue stream. Ya. Revenue stream itu apa saja yang Anda harus raih ya. Apakah cuma cukup laba penjualan saja ataukah ada revenue stream yang lain? Misalnya disposal good ya atau barang-barang yang sudah tidak dipakai. Misalnya kalau bisnisnya kain ya, kita akan ada perca. Kain perca itu bisa diuangkan atau dijadikan uang atau tidak. Itu adalah revenue stream bagaimana kita jeli dan lebih kreatif lagi menguangkan barang-barang yang atau proses bisnis kita itu ya. Kemudian resourcesnya apa namanya, sumber daya yang kita miliki apa itu harus kita kuasai juga dan harus kita persiapkan sebelum kita memulai suatu bisnis ya. Kemudian aktivitas bisnis kita seperti apa? Kemarin sudah kita bahas bagaimana kita membuat proses flow atau aliran proses mulai dari hulu ke hilir. Nah, itu Anda sendiri yang tahu bagaimana proses bisnis itu Anda jalankan mulai dari misalnya kalau reseller ya mulai dari mendapatkan order, ketika dapatkan order apa yang Anda lakukan itu menyangkut SOP ya, standar operating prosedur atau OI, operating instruction ya, seperti itu. Jadi tiap-tiap bisnis itu harus punya sistem. Jadi walaupun ada seorang single fighter itu nanti harus punya sistem bagaimana mengelola satu bisnis. Jadi makanya Anda harus mengerti proses flow-nya dulu dari awal sampai akhir, kemudian dibuat namanya SOP ya. SOP itu untuk menjelaskan apa-apa yang kita kerjakan ketika bisnis kita itu sudah jalan. Karena itu SOP itu wajib hukumnya bagi perusahaan. Untuk apa? Kalau misalnya kita nanti sudah tidak di bisnis, katakanlah kita sudah ngambil porsi yang lain, bisnis itu dijalankan oleh karyawan kita sudah nggak perlu apa namanya, nggak perlu memberikan instruksi lagi. Dia cukup membaca SOP itu sudah jalan. Nah, itu gunanya SOP ya. Misalnya saya sekarang bisnis saya di ikan misalnya. Ikan udah jalan dari pagi, saya briefing. Kalau ada masalah aja saya briefing. Kemudian sekarang harus ngapain, tiap-tiap karyawan itu sudah tidak perlu kita instruksikan lagi ya. Nah, mereka sudah jalan, ngerti tugasnya, ketika jam 11 harus ngapain, jam 12 harus ngapain, itu sudah ngerti semua. Jadi kita tinggal evaluasi aja ketika nanti di akhir hari atau sebelum pulang nanti kita briefing akhir ya. Kira-kira hambatannya apa, kekurangannya apa yang Anda lakukan hari ini, targetnya seperti apa. Nah, itu kita review untuk perbaikan ke depannya itu ya. Jadi SOP itu sangat penting ya. Itu aktivitas, kemudian partnernya Anda seperti apa, siapa. Jadi Anda harus memetakan partner-partner yang Anda pilih untuk menjalankan bisnis mulai dari supplier, kemudian juga delivery ya, kemudian kalau misalnya ada tenaga kerja outsource ya, borongan itu harus Anda kelola di situ ya. Karena kita mungkin nanti dalam bisnis itu tidak semuanya punya tenaga kerja tetap yang kita gaji bulanan, tapi kita butuh outsource atau tenaga kerja lepas. Nah, untuk itu kita harus bisa mengelola tenaga kerja lepas itu ya, supaya lebih optimal lagi ya. Jadi itu masukkan partner kita jadikan partner kita. Ada standar operasi prosedurnya, juga ada standar kualitinya, ada standar input outputnya ya.
Kemudian pengeluaran itu ya, ini yang penting ya, pengeluaran harian, pengeluaran yang tidak terduga itu harus Anda kompilasikan, jadikan satu menjadi laporan keuangan bagaimana pengeluaran, sehingga kita bisa memproyeksikan keuangan ketika kita sudah mengelola revenue stream tadi atau sumber-sumber pendapatan, kita bisa juga mengelola menghemat atau efisiensi pengeluaran dalam bisnis kita, gitu ya. Nah, itu harus Anda kuasai. Oleh karena itu, Anda saya ajak untuk mengisi BMC yang sudah saya siapkan di Google Business itu, nanti silahkan di-download, kemudian diisi dalam bentuk Excel, sudah ada contohnya, Anda tinggal menyesuaikan dengan bisnis Anda. Nah, di situ nanti akan ketemu. Jadi otak kita sudah akan terpeta-petakan. Jadi ketika sekarang ada masalah mengenai pemasaran, kita langsung ke komponen pemasarannya seperti apa. Kita breakdown permasalahannya, kemudian kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi BMC ini juga terus berubah ya berdasarkan perkembangan yang ada di dalam dunia bisnis ya. Mungkin segmentasi pasar yang kita buat bulan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harus mengubah segmentasi pasar yang lain misalnya. Hari ini ke anak-anak misalnya, ternyata anak-anak kurang responsif terhadap segmen atau produk kita ya. Kita coba segmentasi pasar yang baik. Kita bisa ubah sedemikian rupa sepanjang waktu ya, disesuaikan sehingga nanti suatu saat akan menemukan satu model bisnis yang sesuai ya. Begitu juga dengan marketing yang kita bahas nanti di berikutnya ya, di marketing. Nah, marketing ini juga kita harus membutuhkan pola juga. Pola belum tentu pola A, pola B itu sesuai dengan pola bisnis kita ya. Saya ada beberapa bisnis itu punya pola pemasaran yang beda-beda ya. Bisnis ikan itu beda dengan bisnis konveksi, bisnis beda dengan bisnis kuliner ya. Itu dari segi channelnya atau dari segi alat untuk marketingnya atau sumber daya marketingnya. Misalnya kalau di ikan itu saya lebih fokus ke Facebook ya sama WA marketingnya. Nah, kemudian kalau misalnya di makanan itu lebih ke WA ya WA saja. Kemudian di konveksi itu lebih ke SEO atau website dan optimasi SEO-nya. Nah, itu adalah pola-pola yang sudah saya temukan setelah melakukan trial error ya tentunya dari beberapa waktu kita ambil kesimpulan ternyata yang paling efektif seperti ini. Apakah jualan di Facebook itu kurang efektif terhadap produk saya? Itu perlu dicoba. Saya tidak bisa mengatakan pakai Facebook aja kalau belum mencoba ya. Pakai Instagram saja kalau belum kita coba. Itu perlu kita coba dulu apakah produk kita itu sesuai dengan. Jadi channel-channel pemasaran itu harus Anda coba semua ya. Mulai dari yang Anda kuasai lah di Ardia itu saya kira semua diajarkan ya. Mulai dari SEO, website membuat landing page, kemudian Google Business, kemudian Instagram, YouTube, Facebook, dan seterusnya. Nah, itu yang paling efektif ya. Juga Anda harus yang paling Anda kuasai itu yang mana. Nah, tentunya dari situ akan menentukan pola yang nanti akan Anda tuangkan di bisnis model kanvas di bagian channelnya. Ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi, sehingga suatu saat Anda menemukan pola pemasaran yang yang bagus ya, dengan pola bisnis yang bagus, sehingga kestabilan bisnis Anda bisa terjaga ya. Kadang pemain-pemain baru atau wirausahaan baru itu kadang naik turun kemudian hilang itu biasa ya. Anda mulai dari sekarang mungkin semangat di bidang ini kemudian tidak ada respon dari customer kemudian mundur. Nah, itu biasa. Jadi intinya Anda belum menemukan pola yang tepat terhadap bisnis Anda ya. Nah, sebenarnya sekarang mulai tentukan aja bisnisnya apa ya.
bisnisnya apa, oh ini. Nah, kemudian ketika nanti ada rintangan di jalan, tentunya yang diubah dengan bisnisnya, kalau menurut saya ya, yang diubah jangan bisnisnya, tapi yang diubah adalah BMC-nya atau pola pemasaran, pola bisnisnya yang Anda kerjakan itu, ya. Jadi kemungkinan, oh saya tidak cocok ini bisnis ini, kemungkinan seperti itu. Kita mengambil satu bisnis A misalnya, bisnis jualan-jualan jilbab misalnya. Ternyata dalam jangka waktu setahun itu tidak ada progres sama sekali, atau tidak ada penjualan sama sekali, atau tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Kadang banyak dari teman-teman itu yang mengambil kesimpulan bahwa bisnis saya ini tidak prospek, ya, tidak prospek. Itu salah sebenarnya, ya. Yang harus Anda lakukan adalah mengintrospeksi dari metode-metode yang sudah Anda gunakan dalam menjalankan bisnis, ya. Dari dilihat dulu bisnis model kanvas yang Anda kelola di situ, ya. Nah, itu yang harus Anda lakukan, ya, ketika nanti sudah memulai bisnis, ya. Jadi teruskan aja bisnis yang sudah ada sekarang. Ketika memang tidak ada progres yang signifikan, nah itu nanti kita konsultasikan kita obok-obok dulu di bisnis model kanvasnya. Bisnis model kanvas sudah saya jelaskan tadi bahwa komponennya banyak. Di sisi mana yang kurang? Apakah di sisi segmentasi pasarnya? Apakah di sisi efisiensi pengelolaan keuangannya? Apakah di sisi value proposition atau nilai barangnya yang tidak sesuai dengan harganya? Apakah di sisi channelnya, channel untuk pemasaran? Itu yang Anda harus harus Anda introspeksi terhadap bisnis. Jangan menyalahkan bisnisnya, karena pada dasarnya semua barang itu bisa dijual, ya. Ketika Anda membutuhkan sesuatu, ketika Anda membutuhkan barang, katakanlah apapun yang menurut Anda ingin Anda gunakan atau banyak yang membutuhkan, maka di situ bisnis itu hadir, ya. Seperti itu. Sehingga ketika Anda mulai bisnis dan tidak jalan, itu nanti jangan salahkan bisnisnya atau jangan salahkan produknya. Salahkan dari sisi mana BMC yang harus kita optimalkan, ya. Nah, itu yang harus mindset yang harus Anda punya. Jadi coba kelola satu bisnis ini sampai berhasil, ya. Sampai maksimal lah usahanya, maksimal, sehingga kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, coba nanti konsultasikan pada orang-orang pada bisnis yang benar, kemudian juga kelola atau modifikasi bisnis model kanvas, ya. Saya kira BMC sudah tahu semua, ya. Nah, saya ingin menegaskan aja, saya mau nanya, waktu sharing skill itu udah pernah mengerjakan BMC belum? Salah satu aja. Belum, ya? Belum, ya? Oke. Jadi memang kalau BMC sharing skill itu saya kira kemarin hanya membahas bagaimana kita fokus pada pemasaran, kemudian mengelola jadwal-jadwal yang harus kita patuhi dalam pemasaran itu, membuat SOP dan membuat planning dan action plan. Itu. Jadi saya share bisnis model kanvas itu seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah dibuat sama teman-teman, sama mahasiswa saya, yang kebetulan di mahasiswa Unisba, ya. Dan sudah kelihatan, ya, Excel-nya. Nah, ini adalah bisnis model kanvas, ya. Jadi bisnis model kanvas ini nanti silakan diisi, ya. Di sini ada komponennya, saya terangkan lagi. Di sini ada business definition, ada vision, ya.
kemudian ini ada customer segment, kemudian yang kedua itu value preposition. Ini ada coba saya kurangi. Kebetulan ya. Jadi ini adalah the business model canvas. Nanti ini nama Anda, design for itu nama bisnisnya ya. Bisnis ini nanti idealnya adalah nama bisnis serta nama brandnya ya. Kemudian ini design by itu nama Anda. Kemudian business definition, jadi menjelaskan tentang definisi bisnis yang Anda buat ya. Ini coba langsung saya kasih contohnya di sini. Nah, ini adalah Sunet, sunet.com by Dinar Dwi Kriswijayanti. Bisnis definisinya apa? Sunet adalah supplier sepatu rajut yang memiliki beragam motif, bentuk, sehingga harga terjangkau. Oke. Akan lanjutan di batuk terus. Oke, jadi ini bisnis definisi itu adalah menggambarkan bisnis Anda. Anda tulis saja bisnisnya apa, ditulis sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa ya. Misalnya Sunot adalah supplier sepatu rajut yang memiliki bermotif bentuk dengan harga yang murah dengan produksi dan sebagainya. Ini Anda tulis banyak nggak apa-apa, yang jelas bisa menjelaskan bisnis Anda itu apa ya. Bisa orang yang membaca itu sudah ngerti secara umum bisnis Anda ya, yang Anda. Kemudian visi ya, visi itu target dari yang sudah Anda buat kemarin ya. Kita misalnya menjadi supplier atau produsen sepatu rajut yang terbaik dan terpercaya di Indonesia, menjadi supplier atau menjadi pusat bisnis sepatu di Blitar, nomor 1 di Blitar misalnya. Itu adalah visi ya. Nah, visi ini Anda coba gali impian Anda, target-target Anda dalam bisnis itu apa. Nah, nanti dituangkan dalam bentuk visi ya, visi dari bisnis itu sendiri. Jadi maunya seperti apa? Anda coba bayangkan, berandai-andai Anda membuat bisnis ini setahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan itu seperti apa, Anda coba gambarkan ya. Itu. Saya ingin menjadi supplier nomor 1 di Blitar. Saya ingin menjadi yang terkemuka, yang nomor 1 di Jawa Timur. Saya ingin menjadi yang paling unik, yang punya karyawan 1000. Itu adalah visi ya. Nggak masalah, visi itu tinggi nggak masalah, tapi harus di breakdown ya. Untuk mencapai visi itu harus ngapain aja, nanti harus di breakdown. Dengan kita kalau sudah bisnis itu harus hitung-hitungan sumber daya kita seperti apa, maksudnya harus diperhitungkan ya. Kalau mimpi silahkan bermimpi setinggi langit, nggak masalah, tapi kalau di bisnis itu harus ya nggak masalah, tapi misalnya saya ingin menjadi yang terkemuka dan punya omset misalnya 1M misalnya, ini nggak masalah, tapi harus di breakdown bagaimana kita mencapai bisnis omset segitu ya. Nah, setelah itu kita harus menentukan namanya customer segment. Pasar itu luas sekali, Indonesia itu 250 juta lebih penduduknya. Nah, itu tentunya tidak semua orang itu membutuhkan produk kita. Oleh karena itu, kita perlu mensegmentasi pasar kita atau memetakan atau memfokuskan kepada siapa kita jualan. Ya, kita tidak bisa menembak semua orang karena tidak semua orang membutuhkan produk kita. Tapi kita bisa memilah-milah dari
jutaan orang itu kita bisa peras lagi orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, ya. Segmentasi kita di mana? Misalnya di sini ada toko sepatu di komunitas karena bisa custom ya, komunitas ya, sepatu seragam gitu kan. Bisa custom, bisa ada permintaan, kalau misalnya ada permintaan kan bisa dibuatkan sama ya. Kemudian organisasi siswa, mahasiswa dan sebagainya. Ini adalah segmentasi pasar secara umum. Kalau Anda misalnya di Facebook ya, itu Anda bisa mengerucutkan segmentasinya dalam bentuk filter-filter di audiens ya, audience insight ya. Tentunya sudah dibahas di Facebook Marketing. Nah, saya hanya mereview aja atau istilahnya supaya Anda bisa mengaplikasikan di bisnis Anda yang Anda pelajari di Facebook Marketing ya. Jadi di Facebook Marketing banyak sekali bisa kita filter. Nah, itu adalah segmentasi pasar ya. Di halaman audience insight ya. Audience insight itu Anda bisa kelola atau bisa mencoba-coba trial kita bagaimana membuat segmentasi pasar yang tepat ya. Tentunya perlu jam terbang juga ketika kita menurut saya ini tepat, ternyata tidak laku ya. Itu berarti segmentasi pasarnya harus kita rubah ya. Ini segmen customer segment ini berdasarkan asumsi aja. Asumsi Anda seperti apa, nanti perlu dibuktikan di pasar ya. Apakah segmentasi yang sudah kita buat itu sesuai dengan apa yang saya asumsikan sebelumnya. Ketika kita coba nanti misalnya di Facebook Marketing atau di Audience Insight ya, organisasi siswa, jadi khusus mahasiswa misalnya. Kita coba update di Facebook khusus mahasiswa yang menerima updatean kita. Ternyata dari situ tidak ada respon sama sekali. Nah, itu perlu kita review. Ternyata di mahasiswa itu tidak terlalu membutuhkan produk kita. Artinya apa yang kita lakukan, kita harus coret. Oh, mahasiswa itu kurang prospek ya untuk produk kita coret. Kemudian di komunitas misalnya komunitas di situ kan banyak minat-minat ya, di Audience Insight itu banyak minat-minatnya. Kita coba di salah satu komunitas, oh ternyata responnya bagus ya. Nah itu kita jadikan customer segment ya, untuk selanjutnya. Makanya di model bisnis canvas ini Anda bisa rubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan dari bisnis Anda. Tentunya yang perlu kita pantau terus adalah segmentasi pasar ya. Dari segi demografinya, umur misalnya. Umurnya yang paling membutuhkan itu umur 18 sampai 25. Ada sih 25 sampai 35 tapi cuma dikit. Nah, kita cut aja 18 sampai 25. Kita khususkan di situ supaya kita tidak perlu banyak model. Kita kerjaan kita bisa lebih efisien, fokus pada segmen umur 18 sampai 25. Nah, itu segmentasi pasar. Ini yang penting ketika Anda sudah nanti menemukan satu segmentasi pasar yang tepat, nanti di situ Anda akan santai ya. Setiap launching produk itu yang yang berebut udah banyak ya. Hari Jumat launching produk A misalnya. Nanti sebelum itu sudah kita umumkan, hari Jumat sudah rebutan. Seperti itu yang segmentasi yang tepat itu seperti itu. Nah, nanti silakan diubah-ubah sesuai dengan pengalaman atau experience yang Anda lakukan di sosial media. Nah, kemudian itu ya segmentasi pasar itu kalau dibahas itu banyak sekali BMC ini ya. Bahkan segmentasi pasar itu kalau saya di reguler itu bisa 1 kali sampai 2 kali pertemuan ya. Itu hanya menentukan segmentasi pasar. Kemudian juga value preposition. Value preposition itu adalah
nilai yang Anda tawarkan dari produk Anda ke customer yang sudah Anda pilih. Ya. Value proposition itu adalah nilai yang keunikan, keunggulan yang Anda unggulkan yang akan disampaikan ke customer segment. Ya. Apa itu? Itu Anda tulis misalnya kapasitasnya 50 per week termasuk besar. Kalau misalnya keunggulan ya silakan. Bisa 1000 per minggu, nah itu keunggulan. Nah, kemudian prosesnya cepat. Nah, kecepatannya berapa? Itu hasil. Kualitasnya bagus. Bisa desain by order atau custom. Nah, keunggulan itu silahkan nanti Anda list ya. Keunggulan produk saya itu apa di list. Nah, kemarin kan pernah kita kalau nggak salah analisis desain ya. Nah, keunggulan kita kan sudah nampak di situ. Nah, itu aja Anda tulis keunggulannya saya ini murah, cepat, kemudian juga bisa COD, bisa apalagi lagi banyak ya keunggulan-keunggulan produk yang bisa Anda sampaikan ke customer segment atau ke customer. Nah, Anda tulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah channel yang Anda gunakan ya. Jadi sudah kita bahas sekilas di awal bahwa penentuan channel itu juga berdasarkan experience juga ya. Belum tentu saya menyarankan di Facebook Anda cocok di Facebook ya. Belum tentu saya menyarankan di web Anda cocok di web atau bisnis Anda cocok di web. Nah, oleh karena itu dari beberapa yang Anda kuasai silahkan dicoba satu persatu. Kira-kira yang paling efektif gimana? Oh ternyata Pak saya efektifnya jualan jilbabnya di Instagram. Oke silahkan difokuskan di Instagram. Bagaimana algoritma Instagram itu sendiri kita harus kuasai, kita belajar ilmu tentang Instagram lebih dalam lagi ya, tidak hanya bisa-bisaan saja, tapi juga harus mengerti ya, mengerti bagaimana kita mengelola akun Instagram itu untuk menjadikan akun itu menjadi akun bisnis kita ya. Itu sisihkan beberapa waktu atau otak Anda untuk belajar tentang apa yang Anda lakukan. Misalnya sekarang saya fokus Instagram aja Pak. Ya udah tiap minggu atau tiap minggu sekali saya harus belajar Instagram untuk memperdalam ilmu Instagram itu ya guna untuk menyokong dari bisnis saya ya. Seperti itu. Jadi harus diperdalam lagi karena ketika ada ilmu itu diperdalam ya kita semakin banyak yang tidak tahu ya. Seperti saya belajar Facebook itu sejak tahun 2012 ya 2014 2012 lah 2013 sampai sekarang pun kayaknya masih belum ya karena lebih cepat perkembangannya daripada kita belajar ya. Nah, bahkan anak-anak muda sekarang sudah lebih menguasai daripada saya. Saya ngikut aja sebenarnya. Pokoknya ada kayak kemarin ada update terbaru ya kalian saya yang saya suruh belajar. Oh ini ada updatean terbaru dari Facebook ya. Ada ini. Kalian saya malah nggak tahu ya. Saya cuma tahu beritanya aja, kemudian saya suruh karyawan untuk mempelajari. Jadi secara teknis saya mungkin belum menguasai, tapi secara umum kita sudah oh ternyata ada algoritma yang baru, ada teknik-teknik yang baru untuk menjual di sosial media ya. Kemudian juga misalnya Anda suka YouTube misalnya. YouTube ya Pak bisa banyak yang jualan lewat YouTube kok. Punya channel kah, kemudian bagaimana meningkatkan viewer, bagaimana meningkatkan apa namanya subscriber ya. Nah, itu kan ada caranya, ada ilmunya. Nah, itu Anda perdalam di situ. Ya. Kalau Anda perdalam semua, itu nanti akan memakan waktu banyak ya. Anda harus step by step aja, yang Anda kuasai sekarang apa. Nah, itu ada perdalam dulu sampai menghasilkan atau sampai mau mencapai apa yang Anda targetkan. Saya 3, kemudian 4. Ini saya sudah saya kasih nomor ya. Jadi
runtutan pemikiran kita juga. Nah, setelah value preposition sudah nyampe di customer segment oleh channel, ya, tentunya ada hubungan antara kita sebagai penjual dengan customer. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk ngopeni customer kita nggak terus-menerus nyari customer, kita harus ngopeni yang sudah ada itu sehingga menjadi hubungan baik, menjadi market yang loyal dari kita. Ya. Dengan apa ya? Kita sering menyapa lah menggunakan WA, kemudian juga menggunakan chat online ya, sering nge-DM di Instagram, ya, sering memberikan email, informasi di email, ataupun kalau misalnya sempat kita sering nelpon kepada pelanggan yang memang sudah menjadi rekan kerja kita ya. Nah, itu adalah customer relationship, bagaimana kita membangun komunikasi, membangun keeratan dengan customer ya. Kemudian yang nomor 45 ya. Nah, dari situ nanti baru kita masalah keuangannya seperti apa. Dari bisnis kita itu yang menghasilkan uang itu gimana ya. Kalau di sini karena dia ini profit penjualan jelas ya, profit penjualan, kemudian desain, dia juga menawarkan jasa desain untuk desain custom tadi, maka di situ akan dicas satu desain berapa ya. Itu bisa mengadakan uang. Kemudian dari web karena trafficnya tinggi, dia memasang AdSense di situ ya, AdSense, program periklanan dari Google, sehingga orang yang berkunjung di situ walaupun tidak beli, dia ngeklik iklan kita, nanti kita bisa dapat keuntungan dari AdSense itu sendiri. Apalagi misalnya atau dari percanya ya, penjualan limbah misalnya. Penjualan limbah sepatu. Nah, itu biasanya kalau konveksi itu nggak ada yang terbuang ya. Limbahnya hampir semua bisa digunakan dan bisa dijual ya. Penjualan limbah dan apalagi silakan diuraikan ya. Oh, saya apalagi yang bisa mendatangkan uang. Contohnya, nah ini kita harus bisa menganalisis ya. Oh, ternyata saya dapatkan uang dari sini. Ini katakanlah bisa 80%, kan lumayan. 80%. Desainnya 10% dari semua total omset. Ini 5%. Ini 5%. Bahkan ada bisnis yang ads-nya lebih tinggi ya, nggak masalah ya. Karena pengunjungnya banyak, saya pendapatan bisnis saya ternyata dari program periklanan. Itu mungkin saja ketika nanti Anda sudah menjalankan bisnisnya. Kemudian resources ya, resources. Nah, ini adalah sumber daya yang harus Anda miliki. Itu apa saja. Nanti kalau ada berkembang ke bisnisnya, nanti silakan ditambahi ya. Ada tenaga marketing, tenaga purchasing, tenaga partner relation ya, atau PR ya, public relation, atau desainer ya, tenaga resourcesnya. Saya punya ini. Kemudian alatnya, komputer Android, SMS Flash ya, kemudian WA marketing, dan seterusnya. Ini adalah key resources. Kemudian aktivitasnya seperti apa? Aktivitas marketingnya, nyari pelanggan, setting iklan, kemudian melayani setiap pertanyaan pelanggan, ya, customer care ya. Dari sisi marketing, dari produksinya apa, berbahan. Ya, ini adalah aktivitas dari ini sebenarnya kalau diuraikan itu ya yang kita tugaskan minggu lalu, bagaimana proses flow-nya, produksinya, marketingnya seperti apa, itu sudah saya nanti silakan
diuraikan untuk bahan sampai packaging, sampai pengiriman, delivery. Tuh. Kemudian key partnernya siapa saja? Toko bahan, desainer, perajin. Kalau desainernya ngambil dari luar misalnya. Kemudian mitra konveksi. Atau kalau kita misalnya ordernya terlalu penuh, kita coba lempar ke konveksi lain ya. Kemudian ekspedisi, artikel writer untuk SEO, desain grafis ya. Nah, itu partner yang bisa kita jadikan untuk partner bisnisnya. Kita berpartner dengan ekspedisi, partnernya siapa saja, kita coba list di situ. Ada JNE, ada JNT, ada yang ekspedisi besar misalnya, Dakota, Baraka, kemudian kereta api, itu banyak sekali ya. Ekspedisinya itu masukkan di partner. Kemudian cost structure-nya. Nah, setelah kita mengerti laba kita dari mana atau profit kita dari mana, maka kita harus juga mengerti apa yang kita keluarkan tiap bulannya. Ya, biaya produksi, biaya ekspedisi, gaji dan marketing fee, kemudian koneksi internet, biaya iklan dan seterusnya. Nah, itu adalah cost structure-nya. Biaya listrik ya, kemudian air. Nah, kemudian kompetitornya. Nah, ini sebutkan aja kompetitornya seperti kemarin. Sepatu rajit.com, toko sepatu Adidas, toko sumber sepatu. Kemudian leverage. Ya. Leverage itu adalah daya ungkit atau kira-kira customer yang mana yang mempunyai daya ungkit yang besar tapi tidak stabil misalnya. Misalnya ujuk-ujuk pesan besar gitu loh. Ya, jadi dari mana? Misalnya dapat order dari maba. Kebetulan di Unisba ada maba sebanyak 1.000 mahasiswa order sepatu. Itu adalah daya ungkit, tapi tidak bisa kita jadikan segmen yang bisa menjamin produk kita terjual tiap hari. Tapi kita harus klasifikasikan ini juga ya. Kira-kira instansi apa atau project apa yang bisa menjadikan daya ungkit kita. Dia sekali order bisa langsung melejit banyak. Ya, dapat order, dapat dari instansi, dari diaspora misalnya, instansi pemerintahan, dari agen pariwisata dan seterusnya. Nah, ini adalah refleks ya. Jadi orderan apa yang kira-kira bisa menjadikan Anda langsung kaya mendadak gitu ya. Itulah. Moro-moro ini orderan 1.000 sepatu. Kira-kira yang pesan 1.000 sepatu walaupun tidak kontinu ya, itu siapa saja. Nah, nanti bisa kita jadikan bahan untuk follow up ya. Kita jadikan marketing walaupun tidak marketingnya tidak secara rutin, tidak secara tiap hari kita lakukan, tapi kita bisa follow up gitu ya. Ketika ada momen-momen tertentu, oh ini ada momen karnaval misalnya, kita coba yang memangku aktivitas karnaval siapa, dinas apa, kita telepon Pak, ini ada sepatu rajit, mungkin ada yang membutuhkan, gitu ya. Itu silakan nanti di otak-atik sendiri di masing-masing ya, di masing-masing silakan di download. Kita belajar untuk menguasai bisnis kita dulu ya, juga menguasai pasar. Ini yang bisnis model kanvas ini sudah mencakup semuanya ya, mencakup semuanya secara umum bisnis Anda yang Anda harus lakukan seperti apa ya. Karena itu silakan
sudah ada contoh, sudah ada yang kosong ya, yang sheet 2 itu bisnis Anda kosongan, nanti silakan tulis. Simple, gampang sekali ya. Silakan berandai-andai membuat bisnis model kanvas. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Saya kira sudah jelas semua, tinggal Anda mempraktekkan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, silahkan dikomentari di room, Google Classroom ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan apapun ya, nanti silakan dikomentari. Ya. Itu mata kuliah kali ini dalam tema bisnis model kanvas ya. Secara praktis silakan diisi sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Ya. Mungkin yang agak kesulitan mungkin jasa nanti menguraikannya ya, menguraikannya seperti apa. Tapi silakan nanti di komen aja di Google Classroom. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.